Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat selalu, jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Dan satu lagi, tanpa lupa selalu bahagia. Weh, amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung to the point aja. Kita membahas tentang, ya bukan membahas ya, kayak saya seolah-olah ahli ya, bukan ahli ya, tapi kita belajar bersama lah ya. Kita sama-sama belajar memahami berbagai jenis blockchain ya. Kita sama-sama memahami belajar blockchain apa saja ya yang ada di dunia ini. Jenis-jenis blockchain nanti kita coba cek and recheck seperti yang saya sudah janjikan, bahwa video kali ini akan kita belajar bersama tentang blockchain bersama Crypto and Android Apps Channel, mengenal jenis blockchain. Oke ya teman-teman ya. 4 jenis blockchain yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu blockchain publik namanya teman-teman ya. Kemudian yang kedua ada blockchain pribadi. Kemudian yang ketiga ada blockchain konsorsium. Dan yang keempat ada blockchain hybrid. Nah, kita coba cek satu-satu. Yang pertama, blockchain publik. Apa itu? Blockchain pada awalnya dipahami sebagai platform open source publik. Awalnya ya, semua blockchain publik memiliki mekanisme konsensus dan siapapun dapat berpartisipasi, membangun, bertransaksi dengan rekan-rekan mereka dan mengambil bagian dalam mekanisme konsensus. Ya, artinya mekanisme konsensus seperti yang kita ketahui, membangun sebuah value ya di project kripto, itu ada yang namanya mekanisme konsensus. Beragam mekanisme, tentunya di bawah kontrolnya nanti ada protokol namanya ya. Protokol apa yang digunakan, nah itu ada lagi penggabungannya nanti. Oke, kemudian selanjutnya blockchain publik sepenuhnya terdesentralisasi ya. Publik itu sepenuhnya terdesentralisasi, tidak terpusat sama sekali. Artinya tidak ada satu orang atau organisasi atau kelompok yang memegang kekuasaan untuk memutuskan aktivitas apa yang terjadi secara on-chain. Secara on-chain itu ya secara online di blockchainnya itu. Ya, jadi tidak ada memegang kendali lah, tepatnya begitu ya. Memegang kendali itu tidak ada karena ini betul-betul terdesentralisasi, terbebas kembali ke usernya masing-masing ya. Oke, kemudian setiap blok yang ditambahkan ke rantai tidak dapat diubah. Ya, blok apa sih sebetulnya? Blok-blok yang memang di blockchain itu ada pengkodean algoritma penggabungan. Contoh pemahaman blok, saya coba jabarkan dulu pemisalan lah. Pemisalan seperti ini. Saya punya angka 1 sampai 10. Nah, teman saya teman atau Anda yang A ya, orang A ini punya angka 5-nya. Ya, nah saya 1 sampai 10, 5-nya kosong, nggak ada. Nah kemudian 7-nya di siapa? Di B. Kemudian 1-nya di siapa? Di C. Oke, berarti saya sisa berapa? Sisa 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Nah ketika saya melakukan transaksi, otomatis nanti harus ada verifikasi dari yang 1, 5, 7. Nah, jadi secara komputer ya, secara komputer algoritma itu akan terikat karena memang 1 sampai 10 itu harus berurutan. Nah, ketika memang 1, 5, 7 itu sudah terverifikasi ya dan sudah ter-KYC, artinya secara otomatis sudah mensahkan transaksi saya. Contohnya seperti itulah ya sederhananya. Nah, oke, kita lanjut ya. Kemudian keuntungan dari blockchain publik ya, bekerja secara independen ya, independen tidak terpusat. Kemudian ada insentif jaringan. Kemudian selanjutnya ada transparansi. Nah ini transparansi teman-teman, transaksi teman-teman itu bisa di tracing ya. Kalau BNB ya di jaringan BNB ya, ETH di jaringan ETH. Lihat transaksinya berhasil atau tidak dengan alamat wallet yang ada ya, gitu. Terlebih yang memang kripto itu tersebut terikat dalam satu smart contract. Nah itu bisa kita cek ya, seperti itu transparansinya. Kemudian kekurangannya apa? Ya kekurangannya tetap ada ya, jaringan bisa lambat karena bukan keran, ini salah ketik ya, karena terlalu banyak yang mengakses ya, kadang-kadang lambat.
Kalau memang lagi mengakses tidak terlalu banyak, mungkin 5 detik nyampe misalkan seperti itu. Tapi karena banyak, akhirnya 1 menit 2 menit baru nyampe. Kemudian rawan peretas 51 attack karena semua orang bisa mengakses jaringan. Ya betul, karena ini open source ya. Open source ini kalau developernya tidak mempersiapkan protokolnya yang bagus. Nah, ini makanya kan setiap pengembang kripto itu mereka kalau fokus di kripto ya, karena memang blockchain itu kan fungsinya bukan hanya di kripto, teman-teman. Nah, kalau fokus di kripto, makanya mereka membutuhkan yang namanya protokol layer apa namanya ya, kemudian protokol apa namanya ya, seperti Pi Network ini ya, bersama dengan protokolnya Stellar ya, itu untuk betul-betul memvalidasi transaksi keamanannya ya, serta konsensusnya seperti itu. Oke, kita lanjut contoh penggunaan ya. Kasus penggunaan yang paling umum untuk blockchain publik adalah mining dan menukar mata uang kripto seperti Bitcoin ya, dan mungkin mining ETH, mining pokoknya mining lah. Artinya begitu ya, kripto apa saja yang bisa di mining. Namun ini juga dapat digunakan untuk membuat catatan tetap yang bisa dilacak dan diaudit jelas ya, seperti notaris elektronik, surat pernyataan, dan catatan publik kepemilikan properti. Jadi bukan hanya kripto saja ya. Oke, kita lanjut. Jenis blockchain ini sangat ideal untuk organisasi yang dibangun di atas transparansi dan kepercayaan, seperti kelompok dukungan sosial atau organisasi non pemerintah ya. Jadi Pi Network banget nih. Karena sifat jaringannya yang publik, perusahaan swasta jarang menggunakan blockchain jenis ini. Karena kenapa? Karena perusahaan swasta itu kan butuh privacy ya. Ada data privacy perusahaan yang memang tidak boleh di open source. Oke, kemudian selanjutnya yang kedua, blockchain pribadi. Perbedaan utama antara blockchain publik dan pribadi itu adalah bahwa blockchain private dibuat oleh satu entitas ya, atau konsorsium, sehingga mereka memiliki otoritas yang membuatnya hanya terdesentralisasi sebagian. Hanya terdesentralisasi sebagian. Ya. Jadi artinya di sini untuk pribadi ini cocok untuk perusahaan swasta sebetulnya yang memang masih butuh privacy, dan di sini yang namanya blockchain pribadi jelas tersentralisasi, jadi bukan terdesentralisasi ya. Jadi kebalikannya, kalau tadi publik terdesentralisasi, kalau ini masih tersentralisasi, namun teknologinya tetap blockchain. Kemudian dengan ini tidak semua orang bisa bergabung di dalam jaringan. Hanya orang tertentu saja yang diizinkan untuk bergabung dan mengelola blockchain ini. Contoh ya kayak tadi, perusahaan ya, atau sekolah misalkan. Khusus di sekolah tuh, blockchain itu khusus untuk sekolah A misalkan. Kemudian sekolah B juga pakai blockchain juga ya, khusus sekolah B ya, atau perusahaan B seperti itu ya. Oke, lanjut. Blockchain jenis ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang ingin melindungi kekayaan intelektual perusahaan, transaksi internal, dan aktivitas lainnya. Oke ya, jelas ya. Nah, ini keuntungannya. Organisasi pengendali menetapkan tingkat izin, keamanan, otorisasi, dan aksesibilitas. Karena memang kenapa? Karena perusahaan ketika memang menggunakan ini, dia hanya ruang lingkup karyawannya saja yang bisa mengakses ya. Apakah itu bentuknya nanti website, kan banyak tuh website yang menggunakan teknologi blockchain. Perusahaan-perusahaan besar sudah menggunakan. Karena kenapa? Nanti ketika si karyawan itu dikasih kode, artinya setiap karyawan misalkan yang sudah mendapatkan kode itu bisa mengakses websitenya. Karena itu adalah lognya, kuncinya, passwordnya. Jadi nanti ketika memang butuh data stok barang misalkan, taruhlah di dunia marketing and sales ya, di sana masuk sebagai member marketing and sales, masuk, dan di sana ada data penjualan, data stok barang dan sebagainya. Nah seperti itu diantaranya, tetapi dalam bentuk website, cuman teknologi yang digunakannya adalah blockchain. Kemudian lebih efisien karena tidak banyak komputer yang terlibat, betul ya. Jadi tidak terlalu banyak, paling beberapa saja. Biaya gas lebih murah, jelas ya, karena bukan publik, pribadi, jadi lebih murah. Lebih aman karena aksesnya terbatas, betul, karena hanya komunitas kecil. Kekurangannya sering disebut ya bukan blockchain sebenarnya karena tidak terdesentralisasi sepenuhnya ya, karena terpusat. Kemudian eksklusif dan tertutup, tidak bisa diaudit dan dikonfirmasi secara independen. Nah ini jadi nggak bisa
perusahaan-perusahaan kan ada yang memang non audit, ada yang memang bisa diaudit ya secara independen. Kemudian tidak anonim ya, yang jelas ada pemiliknya ya kalau untuk blockchain pribadi. Kemudian contoh penggunaan ya, kecepatan blockchain pribadi membuatnya ideal untuk kasus di mana blockchain perlu aman secara kriptografis tetapi entitas pengendali tidak ingin informasi diakses oleh publik. Ya, iyalah kan pribadi. Oke ya. Kasus pengguna lain untuk blockchain pribadi termasuk manajemen rantai pasokan, kepemilikan aset, dan pemungutan suara internal. Nah, pemungutan suara KPU pakai blockchain bisa gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya yang ketiga konsorsium blockchain. Ya, atau blockchain konsorsium adalah tipe semi desentralisasi. Jadi setengah desentralisasi, setengah tersentralisasi, di mana lebih dari satu organisasi mengelola jaringan blockchain. Ini berbeda blockchain pribadi yang dikelola hanya oleh satu organisasi saja. Kalau ini lebih dari satu organisasi. Lebih dari satu organisasi dapat bertindak sebagai simpul dalam jenis blockchain ini dan bertukar informasi atau melakukan penambangan ya. Blockchain konsorsium biasanya digunakan oleh bank, ya, organisasi pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ini konsorsium. Karena kenapa? Karena perlu kalau untuk bank itu kan aksesnya ada dua sisi. Satu sisi adalah nasabah, satu sisi akses daripada orang bank sendiri atau pihak internal bank sendiri. Jadi ini konsorsium blockchain lebih cocok untuk perbankan. Oke, kita lanjut. Keuntungannya apa? Lebih aman, ya jelas, terukur dan efisien. Untuk keuntungan, kemudian kekurangannya adalah kurang transparan karena memang tadi masih setengah terdesentralisasi, setengah tersentralisasi, jadi tidak terlalu transparan ya. Kemudian bisa dimanipulasi, jelas, karena masih ada terpusat dan kontrolnya masih satu entitas saja, atau kalau ini kan bisa 2 atau 3 entitas saja, jadi bisa dikontrol. Bisa saja dimanipulasi datanya kan. Kemudian contoh penggunaannya, blockchain jenis ini bisa digunakan oleh industri perbankan di mana bank berbeda dapat bersatu dan membentuk konsorsium antara Bank Indonesia dengan BRI, Bank Indonesia dengan BNI, Bank Indonesia dengan BCA dan sebagainya ya, memutuskan node mana yang akan memvalidasi transaksi. Oke, organisasi penelitian dapat membuat model serupa seperti halnya organisasi yang ingin melacak makanan. Ini ideal untuk rantai pasokan terutama aplikasi makanan dan obat-obatan. Jadi kalau untuk klinik ya, buka klinik teman-teman, barangkali ada rezeki nanti bisa pakai blockchain ini. Ya, jadi tapi nanti untuk websitenya itu sendiri atau platformnya itu sendiri, platform kliniknya bisa diakses oleh orang, namun masih tetap terkontrol karena ini konsorsium blockchain ya, gitu. Jadi terpusatnya masih ada. Jadi yang hal-halnya sifatnya internal, pribadi, rahasia perusahaan itu masih terkontrol gitu ya. Jadi tidak terpublish begitu saja. Nah, yang terakhir adalah blockchain hybrid. Blockchain hybrid ini pernah saya bahas di video, ada satu fokus saya membahas tentang Pi Network adalah koin hybrid. Nah, dulu pernah tuh ada judulnya kalau nggak salah ya. Saya udah lama juga sih itu. Blockchain hybrid adalah kombinasi dari blockchain pribadi dan publik. Jadi gabungan antara pribadi dan publik digabungkan dalam blockchain hybrid ini. Ini menggunakan fitur dari kedua jenis blockchain yang satu dapat memiliki sistem berbasis izin pribadi serta sistem tanpa izin publik. Ya, tadi saya jelaskan yang pertama, blockchain publik itu banyak hal yang Pi Network banget gitu ya. Itu satu. Nah, ini yang keempat terakhir juga ya, memiliki sistem berbasis izin pribadi serta sistem tanpa izin publik ya. Kemudian selanjutnya dengan jaringan hibrid seperti itu, pengguna dapat mengontrol siapa yang mendapatkan akses ke data mana yang disimpan di blockchain seperti halnya yang blockchain publik tadi. Ya, kemudian hanya bagian tertentu dari data atau catatan dari blockchain yang dapat diizinkan untuk dipublikasikan dengan menyimpan sisanya sebagai rahasia di jaringan pribadi. Jadi gini, ini kan terdesentralisasi juga, tetapi ada masih kontrolnya juga. Nah, ini dapat diizinkan. Izin ini akhirnya apa? Kalau untuk di Pi Network, izinnya ini diserahkan ke pionir itu sendiri melalui apa? Melalui tahapan KYC, teman-teman. KYC itu buat izin, buat hukum, buat keamanan. Itu fungsinya KYC itu buat izin, buat hukum, buat keamanan. Jadi banyak fungsinya.
dan itu diterapkan di teknologi blockchain. Jadi kita nggak dikontrol dengan, nantinya dikontrol dengan izin kita sendiri, dengan legalitas kita sendiri, nanti di apa namanya, kontrol daripada transaksi kita itu sendiri. Nah, di bawah protokol Stellar nantinya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Sistem hybrid blockchain fleksibel sehingga pengguna dapat dengan mudah bergabung dengan blockchain pribadi dengan beberapa blockchain, juga blockchain publik ya gitu. Jadi pengguna ini fleksibel, bisa bergabung, posisinya dia berarti ada di blockchainnya pribadi juga, ada di blockchainnya publik juga untuk penggunanya itu sendiri ya. Oke, kemudian biasanya transaksi dan catatan dalam blockchain hybrid tidak dipublikasikan, tetapi dapat diverifikasi saat diperlukan, seperti dengan mengizinkan akses melalui kontrak pintar. Nah, jadi kalau teman-teman bertransaksi ya di blockchain hybrid ini, memang catatannya tidak dipublikasikan, tetapi diverifikasi ketika kita melakukan saat itu, detik itu transaksi. Verifikasinya apa? Berarti izin akses atau verifikasi melalui kontrak pintar. Kontrak pintar itu sendiri itu berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan keamanan, berhubungan dengan Pi Network ini menggunakan yang namanya KYC. Itu kegunaan dan pentingnya. Utamanya memang KYC yang utama memang dihukum ya. Dihukum, kesetaraan hukum dan kepatuhan hukum. Nah, kemudian yang kedua keamanan ya. Yang ketiga ya ini untuk apa? Untuk verifikasi transaksi ya. Oke, kita lanjut. Informasi rahasia disimpan di dalam jaringan tetapi masih dapat diverifikasi. Meskipun entitas swasta mungkin memiliki blockchain hybrid, ini tidak dapat mengubah transaksi. Oke ya. Oke, kita lanjut. Keuntungannya apa? Lebih aman dari 51% attack karena jaringan tertutup. Melindungi privasi, bisa berkomunikasi dengan pihak ketiga ini, sorry ya, bukan ketika, salah ketik ini. Murah, cepat dan menawarkan skalabilitas ya. Makanya Nicholas pernah bilang blockchainnya Pi Network nanti akan bertahap untuk gas fee-nya murah ya. Jadi sekarang kan masih 0,01 ya kalau nggak salah ya, apa 0,1 ya. Nah, itu nanti akan dengan seiringnya waktu itu akan menurun terus. Nah, kemudian cepat, betul. Ketika kita transaksi menggunakan Pi Network ini sangat cepat dan menawarkan skalabilitas ya, terskalakan. Nah, terskalakannya Pi Network dengan terskalakannya project lain itu beda. Kalau yang terskalakan lain mungkin ditentukan dengan developer. Kita nggak bisa ambil selama 1 tahun gitu. Nah, tapi kalau untuk Pi Network mungkin di situ ada yang namanya lock up, dikembalikan ke kita semua. Silahkan mau dikunci berapa lama. Nah, itu skalabilitas ya. Oke, kemudian kekurangannya apa? Tidak ada insentif, nggak ada insentif. Kita melakukan transaksi ya tidak ada insentif juga buat core team ya. Upgrade yang lebih sulit, memang agak sulit karena memang dia hybrid ya. Jadi ganda, ibarat kata kaki ada kanan ada kiri ya, dua-duanya upgrade ya. Beda dengan mengupgrade satu, mungkin bisa lebih cepat ya. Oke, contoh penggunaannya. Blockchain hybrid memiliki beberapa kasus penggunaan yang banyak. Salah satunya di real estate ya. Perusahaan dapat menggunakan blockchain hybrid untuk menjalankan sistem secara pribadi, tetapi menunjukkan informasi tertentu yang disesuaikan. Ini juga bisa digunakan untuk rekam medis yang berguna di industri kesehatan. Nah, industri kesehatan ini butuh. Nah, satu yang terakhir yang saya ingin sampaikan berhubungan dengan teknologi yang digunakan oleh blockchainnya Pi Network yang saya pahami dari berbagai jenis blockchain ini ya, dan penggabungan daripada beberapa teknologi juga penempatan dan fungsional dari aplikasi-aplikasi platform-platform yang ada. Saya hanya ini memberikan share aja ya, sharing aja ya yang saya pahami. Pi Network itu ini blockchainnya berbeda teman-teman, bukan salah satu dari keempat ini ya, bukan salah satu dari keempat ini, tetapi blockchainnya Pi Network adalah seluruhnya dari blockchain ini. Keempat-empatnya ada di teknologi blockchainnya Pi Network ini yang luar biasa. Kenapa kok bisa demikian? Karena semua fungsi daripada keempat blockchain ini ada di blockchainnya Pi Network. Ini kelebihannya.
Gitu teman-teman. Nah makanya kenapa dikategorikan bahwa blockchainnya Pi Network adalah blockchain yang dibutuhkan oleh seluruh dunia. Karena kompatibelnya ini betul-betul seluruh dunia membutuhkan. Jadi mau seperti apapun di blockchainnya Pi Network itu bisa. Ya artinya walaupun nanti terdesentralisasi, tetapi ada rules, ada protokol-protokol yang memang harus dilewati, harus dilalui. Jadi tidak serta-merta mentang-mentang terdesentralisasi malah justru mudah diretas, tidak demikian. Gitu. Bahkan kan ini node-nya aja sudah melebihi Bitcoin untuk node Pi Network kita ini. Gitu teman-teman. Nah luar biasanya itu. Jadi semua keempat ini ada dalam satu blockchainnya Pi Network. Itu kabar gembiranya buat kita ya. Jadi ya tadi berbagai jenis sudah kita pahami, kita pelajari. Nah sekarang kita nggak perlu ikut salah satu blockchain nih. Ada misalkan ya memang ada company, perusahaan atau yang project atau developer kripto menggunakan salah satu saja ada, karena memang menyangkut daripada teknologi dan mungkin timnya, pengembangnya sendiri ya. Apakah ada keterbatasan untuk mengembangkan blockchainnya itu sendiri atau bagaimana? Tetapi kalau untuk core team ya, termasuk adalah tim yang berhasil menggabungkan seluruh jenis blockchain yang ada. Ini yang luar biasanya gitu teman-teman ya. Oke, itu aja informasi kali ini, belajar bersama dengan saya kali ini. Mudah-mudahan ini ada nilai manfaatnya buat kita ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.